Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di channel yang sama, channel Robso aja. Terima kasih telah setia di channel Robso aja. Kali ini kita akan membahas mengenai Common Rail. Yang tentunya teman-teman mungkin tahu ya, untuk Fuso Fighter yang dikeluarkan oleh Mitsubishi Fuso itu kan sudah menggunakan teknologi Common Rail. Tentunya dari kita bertanya nih, apa sih Common Rail itu dan apa keuntungannya dengan menggunakan teknologi Common Rail? Ya, tentunya kalau boleh saya sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya Common Rail ini adalah suatu metode penginjeksian bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan sistem penghasil tekanan yang ditempatkan itu terpisah dari injektornya itu sendiri. Jadi dengan kata lain adalah untuk tempat penghasil tekanannya itu bukan pada injektornya ataupun nozzle-nya, terpisah. Jadi kalau teman-teman perhatikan nanti kalau pas buka mesin yang common rail ada semacam kayak suling kecil ya. Nah itu tepat untuk menampung tekanannya. Tekanan injeksinya dapat diatur dan terpisah dari putaran mesin, jadi tidak terhubung dengan putaran mesin seperti pompa injeksi yang umumnya, dan juga jumlah bahan bakar yang diinjeksikan juga dapat diatur menurut batasan tertentu. Tekanannya dalam menampung dapat mencapai 1.600 bar atau 1.600 kg per meter persegi dan dialirkan ke injektor melalui sebuah pipa tekanan tinggi. Lalu tujuannya apa dibuat teknologi Common Rail ini? Tujuannya nggak lain adalah pertama untuk efisiensi bahan bakar yang tentunya lebih baik karena memang sudah dikontrol secara elektronik oleh komputer tergantung dari beban mesin, dan juga yang kedua adalah pengurangan emisi dari mesin diesel. Yang kita tahu untuk mesin diesel ini kan ada gas buang yang bernama NOx, itu sangat beracun dan sangat berbahaya bagi manusia. Dan dengan adanya teknologi ini, hal semacam itu bisa dikurangi. Dan tentunya hasil akhir dari penggunaan sistem dengan common rail ini adalah pembakaran yang optimal dalam semua rentang beban mesin. Jadi mau jalan menanjak, mau jalan datar dengan muatan penuh, muatan kosong, itu semuanya bisa diakomodir karena dikontrol secara elektronik menggunakan ECU atau kita bisa bilangnya Electronic Control Unit. Namun seperti apa prinsip kerjanya kamera ini, seperti apa basic atau skema kerja dari kamera ini, oke, kita saksikan berikut ini. Yuk, sama-sama kita lihat. Oke, berikut adalah bagan dari sistem Common Rail. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak begitu ribet ya. Mungkin karena awal saja, ya harapan nanti ke belakangnya teman-teman bisa langsung paham ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti manusia, di mana dibutuhkan sensor sebagai inputan. Kalau di manusia itu adalah kelima indera kita. Mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan lain sebagainya. Dari sensor tersebut, dari indera tersebut, dikirimkanlah data-data tersebut ke otak kita. Otak menerima data dari indera kita dan memprosesnya dan mengeluarkan sebuah output atau perintah, bisa dari tangan bergerak, bisa dari kaki melangkah, mata berkedip, dan lain sebagainya. Tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh otak kita tadi berdasarkan inputan dari kelima indera kita. Nah, di Common Rail tidak jauh berbeda. Dia juga punya input, ada pemproses atau otaknya, juga ada outputnya. Kalau kita bicara inputnya apa saja, yang pertama adalah putaran mesin atau engine RPM. Lalu juga ada silinder identifikasi sensor. Lalu juga ada akselerator pedal sensor, atau kalau kita bisa bilangnya sensor pedal.
lalu juga ada bus pressure sensor, water temperature sensor, dan juga di bagian common rail ada satu sensor lagi yang bertugas untuk melaporkan kondisi tekanan yang ada pada common rail. Itu adalah namanya rail pressure sensor. Dia bertugas untuk melaporkan bila tekanannya turun atau tekanan berlebih dan melaporkannya ke ECU. Nah, ECU sendiri ini adalah sebagai otaknya. Jadi dia sebagai pusatnya, sebagai pemprosesnya. Semua inputan data-data yang diterima dari sensor diproses untuk dilanjutkan dalam bentuk sebuah komen atau input atau perintah. Nah, untuk output sendiri ini bisa dari feed pump ataupun dari injektor. Untuk feed pump, ketika dia menerima perintah dari ECU, maka actionnya bisa berupa mengalirkan bahan bakar lebih banyak ke common rail atau lebih sedikit, tergantung perintah dari engine ECU. Lalu perintah yang menuju injektor adalah apakah kendaraan ini butuh bahan bakar lebih banyak atau sedikit, sehingga injektor bisa membuka atau menutup lebih cepat, tergantung dari kebutuhan. Nah, bagian-bagian inilah baik dari input, ECU sebagai prosesornya, dan output itu supply pump dan injektor. Ini selama berkendara mereka akan terus bekerja dan terus mengkolek data dari input, diproses di ECU, dan dikeluarkan dalam bentuk perintah ke supply pump dan injektor. Ini adalah proses atau skema dasar dari cara kerja common rail system. Oke, sekarang coba kita simulasikan untuk kondisi pertama, yaitu kendaraan ketika berkendara secara normal. Dalam hal ini, maka semua sensor-sensor bekerja dan melaporkan kondisi aktual yang diterimanya ke engine ECU. Engine ECU akan menerima dan coba mengkalkulasikannya, dengan hasilnya adalah memberikan perintah ke injektor untuk membuka atau menutup lebih cepat. Kaitannya adalah ketika mobil ingin ngebut, berarti injektor akan dibuka lebih lama waktunya, sehingga bahan bakar yang disemprotkan juga lebih banyak. Dan ketika kendaraan jalan pelan, maka akan dicepatkan bukanya, sehingga bahan bakar yang diberikan ke ruang bakar atau bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar menjadi lebih sedikit. Lalu dari common rail juga ada sensor namanya rail pressure sensor. Nah, sensor ini yang akan mengecek kondisi aktual tekanan pada common rail. Apabila tekanan tersebut terlalu tinggi, maka si rail pressure sensor akan melaporkannya ke ECU untuk memerintahkan si feed pump agar mengecilkan jalur aliran bahan bakar yang menuju ke common rail, sehingga efeknya jumlah bahan bakar yang dikirimkan ke common rail menjadi sedikit, sehingga tekanan pada common rail menjadi menurun. Pun sebaliknya, ketika tekanan di common railnya menurun karena pemakaian bahan bakar yang terlalu banyak pada injektor, maka si rail pressure sensor ini akan mengirimkan sinyal kepada ECU untuk memerintahkan si supply pump untuk membuka jalur bahan bakar lebih besar, sehingga bahan bakar yang mengalir ke common rail bisa lebih banyak, sehingga tekanannya bisa stabil, tergantung dari kebutuhan mesin. Oke, yang berikutnya adalah kondisi yang kedua, di mana pada kondisi ini ketika kendaraan ingin coba menyalip kendaraan yang di depannya. Dalam hal ini berarti pedal gas dalam kondisi diinjak lebih dalam
Tujuannya adalah agar tenaga atau power dari mesin itu bisa meningkat. Pada langkah ini, untuk sensor yang berperan adalah dari pedal gas. Artinya ketika pengemudi ingin mendahului kendaraan yang di depannya, maka otomatis pengemudi akan menginjak pedal gas lebih dalam lagi. Sehingga pedal gas akan memberikan informasi kepada ECU untuk memberikan perintah kepada injektor untuk bisa membuka lebih lama lagi. Artinya memberikan pasokan bahan bakar yang lebih besar, yang lebih banyak. Semakin banyak bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar, maka pembakaran akan semakin meningkat dan tenaga mesin akan semakin meningkat pula. Kondisi berikutnya adalah masih dalam tahap proses mendahului, jadi masih akselerasi. Dalam hal ini pedal gas masih diinjak dalam karena pengemudi masih mengharapkan power mesin tetap meningkat untuk bisa mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nah, dalam kondisi ini pedal gas masih memberikan informasi kepada engine ECU. Engine ECU juga masih terus memberikan perintahnya kepada injektor untuk bisa terus membuka lebih lama agar memberikan pasokan bahan bakar lebih banyak lagi ke dalam ruang bakar. Namun seiring pemakaian bahan bakar yang besar dari injektor, otomatis suplai bahan bakar yang ada di dalam common rail ini semakin berkurang karena permintaan bahan bakar yang cukup besar. Akibatnya tekanan pada common rail menjadi turun. Nah, dalam hal ini rail pressure sensor akan memberikan informasi kepada ECU untuk bisa memerintahkan feed pump agar membuka jalur bahan bakar ke common rail untuk lebih besar lagi, sehingga pasokan bahan bakar yang dikirim ke common rail menjadi lebih banyak, sehingga tekanan pada common rail menjadi naik kembali dan menjadi stabil untuk bisa mengakomodir tekanan yang ada pada injektor. Baik, untuk kondisi yang berikutnya adalah kondisi di mana pengendara melepas atau mengendurkan tekanan pada pedal gas. Dalam hal ini adalah deselerasi ataupun perlambatan kendaraan. Hal ini mungkin contohnya bisa terjadi ketika kendaraan sudah mendahului kendaraan yang lain, berkendara dalam kondisi santai, atau bahkan ketika lalu lintasnya dalam kondisi ramai, sehingga penekanan pada pedal gas mulai berangsur-angsur dikurangi. Dalam hal ini, sensor pedal memberikan laporan kepada engine ECU terkait perubahan yang terjadi pada penekanan pedal yang dilakukan oleh pengemudi akibat perlambatan tadi. Lalu engine ECU akan mengkalkulasikannya dan sebagai outputnya dia akan memberikan perintah kepada injektor untuk dapat membuka ataupun menutup valve-nya biar lebih cepat lagi, sehingga jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar menjadi berkurang. Namun seiring dengan pemakaian bahan bakar yang semakin dikurangi dari injektor tersebut karena ada perlambatan, namun di satu sisi aliran bahan bakar menuju common rail itu masih besar akibat proses percepatan kendaraan tadi. Nah, akibatnya adalah tekanan pada common rail semakin meningkat. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan merusak dinding dari common rail tersebut. Lalu sebagai antisipasinya adalah rail pressure sensor akan memberikan laporan kepada engine ECU terkait terjadinya peningkatan tekanan pada common rail tersebut. Lalu si ECU sebagai outputnya adalah dia akan memberikan perintah kepada supply pump untuk dapat mengecilkan atau mengurangi aliran bahan bakar yang menuju common rail. Sehingga ketika aliran sudah mulai berkurang,
pasokan juga sudah mulai berkurang yang menuju ke common rail. Akibatnya tekanan pada common rail akhirnya secara berangsur menjadi turun dan kembali stabil. Begitupun seterusnya. Ketika mobil ingin ngebut lagi, pedal gas diinjak lagi, maka SEO akan memerintahkan injektor untuk membuka lebih lama sehingga ban bakar tambah banyak, mobil bisa ngebut, tekanan pada common rail menjadi berkurang karena pemakaiannya banyak, tapi yang dialirkannya sedikit. Dia pun akan kembali melaporkan lagi lewat rail pressure sensor kepada SEU untuk dapat memberikan perintah kepada si supply pump untuk bisa membesarkan atau memperbanyak aliran bahan bakar yang menuju common rail, sehingga tekanan kembali naik lagi, dan begitu seterusnya tergantung dari kondisi perjalanan. Oke, demikian penjelasan common rail dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf bila videonya memang kurang begitu menarik ya, karena memang baru belajar juga. Ya harapannya dari materi yang diberikan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Jangan lupa untuk komennya dan like-nya dan subscribe terutama bagi yang belum ya, karena tidak ada salahnya untuk subscribe. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di acara yang sama namun dengan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.